Mendagri menyatakan kami, kami yang berhak menyatakan APBD itu mana dicoret mana enggak. Saya juga mengingatkan pada saudara gubernur, saudara Ahok, pakailah etika kalau berbicara. Yang disetujui sudah di Ketok Palu, sudah di paripurna, dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih. Kita akhirnya kumpulin semua SKPD, tanda tangan mana yang sah nggak sah. Ya kan saya mesti tanya dong siapa yang bohong nggak bohong, ada nggak? Nangkringnya apa yang kemudian disebut sebagai dana siluman lebih dari 12 triliun rupiah di APBD DKI Jakarta tahun 2015 membuat Jakarta geger. Dana begitu tidak kecil bisa digunakan untuk membangun 2 buah jembatan Surabaya-Madura. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Priyanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lalu ada Pak Dodi Riyadmaji, Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Juga ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Budiarto Sambasi, wartawan senior dari Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1 News Channel. Dan sebelum kita mulai, kita simak dulu apa yang terjadi di Kemendagri beberapa hari lalu. Langsung saja, saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan. Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba ada saudara ya, ini kan setelah dikumpulin kemarin, Pak. Oh enggak, Bapak ngumpulin orang. makanya saya katakan betul. Makanya enggak, sekarang mau soal wewenang atau kita mau pakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas beli UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta? Jawab. Ya, sesudah itu Pak Sekjen Kemendagri kemudian menutup pertemuan, begitu ya Pak Dodi ya. Ini mandek orang bilang, Bang Don. Ya, sebelum bilang mandek apa enggak ya, tapi saya rasa ya itulah Ahok. Bukan Ahok kalau tidak ramai seperti ini. Saya boleh bilang itulah juga DPRD DKI. Kira-kira seperti itu. Urat takut Ahok itu kan sudah mati. Kan kita pernah wawancara dia, mati adalah keuntungan, Mas. Dan saya kira Ahoknya kalau benar maju tak gentar, kalau salah minta maaf. Makanya dia bilang, maafkan saya karena Anda dipertontonkan kepada warga Jakarta pada lucu, saat itu. Walaupun untuk kita lucu juga. Saya mau ke Pak Priyanto. Silakan. Sesudah melampaui masa-masa pemerintahan DKI, melihat seperti ini, lucu nggak Pak? Ya. Lucu tapi tidak pantas. Oke. Ya kita tanya lucu nggak? Lucu tidak pantas. Iya, Pak Gubernur meminta maaf kepada warga untuk sebuah tontonan yang tidak. Saya sekarang posisi saya bukan mantan Wagub, saya rakyat biasa aja. Oke. Nggak lucu banget gitu loh. Melihat Pemprov sama DPRD ngomong APBD itu, mungkin itu barang sederhana kok. Itu kan yang kaitannya angket, itu karena Pak Basuki Gubernur ngirim yang bukan hasil pembahasan. Betul ya? Nah, mengapa kok nggak mau? Itu menurut versi DPR, Pak. Iya, makanya yang mencuat di media kan itu. Mengapa nggak tidak mau itu? Ya kan, nggak sesuai pembahasan. Karena sebenarnya ya karena itu tadi bukan, karena ada sekian dana itu ya 12 itu. Maksud saya ini kaitan dengan prosedur ya. Kalau dia nggak suka pada waktu Sekda sebagai ketua APD atau kepala dinasnya atau Bapeda itu lapor, Pak Gubernur itu sama orang dewan bisa komunikasi kok. Ini Pak, ini dedicated program, nggak boleh diuwe-uwe. Nggak boleh diuwi itu nggak boleh ya Pak. Gitu ya. Jadi hasil pembahasan itu sebenarnya juga menurut saya sejak dulu sampai sekarang mestinya bisa dibicarakan begitulah Pak. Gitu. Ya aduh gitu.
Dan memang nanti kalau pentok, dulu itu ada Pak Gubernur kasih tanda bintang jangan dilaksanakan. Zamannya Pak Foke itu ya? Ya, artinya apa? Ada suatu jalan gitu loh. Angka tidak langsung frontal. Sebab dari 12 itu saya yakin juga di antaranya gitu. Di antaranya itu mesti juga ada yang bermanfaat untuk rakyat. Sebab anggota dewan itu kan juga reses ke kampung halamannya kan gitu. Kira-kira gitu. Iya. Sampai kemudian disebutlah itu dana siluman gitu Mas Bas. Iya, kalau menurut saya ini bukan persoalan yang sederhana, tidak sopan atau tidak layak sehingga lucu di kalangan masyarakat. Saya kira lebih kepada Ahok membutuhkan dukungan publik. Karena ini bukan barang baru. Dan saya kira kalau nggak salah dari tahun 2012 ya, sudah terjadi silumanisasi APBD ini. 2012 itu zamannya sudah mulai dari zamannya Pak Jokowi Ahok. Jadi ini saya kira klimaksnya. Ahok butuh dukungan publik, makanya dia bersikap seperti ini. Dia keras, dia frontal, dia tidak mengindahkan etika. Justru dia membuka bahwa yang tidak beretika bukan hanya dia. Dua-duanya begitu. Sekarang masyarakat jadi tahu siapa dengan kata-kata yang kemarin dilontarkan yang terkesan kurang ajar ya, menyebut apa sejenis kutu, menyebut binatang berkaki 4, itu saya kira sangat tidak beretika. Teriak-teriak di gedung. Apa yang terjadi di Kemendagri itu memang Pak Dudi ada di sana bukan? Iya, bisa cerita Pak. Jadi gini, terkait dengan peristiwa yang lalu kemudian diberitakan, yang kalau dalam penilaian saya aneh juga beritanya, karena di situ langsung ditulis mediasi macet, deadlock dan seterusnya. Padahal kita itu adalah dalam rangka untuk melakukan klarifikasi kepada gubernur dan klarifikasi kepada DPRD dalam konteks anggaran 2015. Kita sedang tidak bicara mediasi mandek Pak, tapi bukan. Ini saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang dimuat di dalam berita dalam konteks deadlocks itu keliru. Kalau dalam pandangan saya, evaluasi itu jalan, mediasi juga tidak mandek, belum habis waktunya, belum selesai, ya. Lalu kemudian batas waktu itu tanggal 13 Maret nanti, dan rencana Menteri Dalam Negeri itu tanggal 9 akan diselesaikan. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya pribadi, itu sebenarnya nggak ada deadlock, nggak ada masalah apa-apa, kecuali yang tadi dikatakan ada ucapan-ucapan yang bahasanya nggak enak, lalu kemudian Pak Gubernur ngomongnya nada keras. Nah, gaya Sumatera kan keras ngomongnya. Pak Dodi mau bilang, iya dua-duanya memang juga membuat suasana tidak enak pada pertemuan waktu itu. Memang ada dua pihak yang istilah Pak Pri nggak pantas gitu. Ya, saya setuju dengan Mas Bas, karena begini Pak Yanto, kita ini berkali-kali meliput dan cerita tentang korupsi ini sampai pada tingkat kita itu sudah buntu. Jadi ini bukan cerita baru dan sebetulnya kita tidak menganggap ini sudah berita lagi gitu. Dan ketika Ahok berteriak begitu, itu sebetulnya ingin memancing perhatian publik. Dan hasilnya adalah publik berpihak pada Ahok kalau kita lihat medsos. Media berpihak pada Ahok kalau lihat kita media mainstream. Dan pegawai negeri sipil pun memihak pada Ahok. Mungkin karena dia memang termasuk memperjuangkan gaji atau apapun lah. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Bagi saya itu adalah sebuah kebuntuan. Saya kira Pak Wagub, Ahok itu mungkin paham. Ya udah, nanti kan bisa dikasih tanda bintang. But this is the show time untuk mengatakan sesuatu kepada publik. Mungkin untuk Ahok ya, mungkin ya. Pak? Ya, saya adalah orang juga nggak suka korupsi. Saya masuk 2007, 2008 ngamati APBD. Saya bilang Pak Gubernur saya pengen ngomong sama DPRD, nggak boleh. Itu kalau dilihat kenapa saya mundur. Betul. Tahun 2009 saya baca bukunya. Saya baca buku mengintip APBD Tabungan Jakarta. Betul. Itu mulai saya mengkritisi. Betul. Setelah saya nggak jadi Wagub, Pak Ahok itu yang terima saran saya 9 poin. Bagaimana mengawal uang rakyat. Di buku saya itu juga persis itu mengutip bentuk-bentuk program, bukan dana ya, program yang dari DPRD. Gitu.
Benar, pemberantasan korupsi. Termasuk yang kategori siluman. Ya, itu kan istilahnya dari eksekutif siluman, tetapi dari DPRD itu pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran. Ini aturan juga ada, Pak. Ya, nanti itu ada. Jadi DPRD itu juga punya untuk mengeluarkan pokok pikiran, itu diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan itu bisa juga ditolak oleh pemerintah. Bisa, diskusi kan. Jadi contohnya pembahasan itu penting. Saya gitu toh. Saya lihat itu tulisan di media online dan saya telepon. Contoh 3 aja ya. Bagaimana eksekutif mengajukan untuk anti rayap sekitar 30 miliar. Itu Sudin. Kepala dinasnya nggak mau, Pak. 2, hampir 20 atau berapa miliar, dia lupa per teleponnya. Jaringan pipa, itu swasta, bukan polisinya DKI. 3, kampung deret, ratusan miliar kan. Dinas perhubungan nggak mau. Jadi pembahasan antara eksekutif dan legislatif itu penting. Jadi tidak mesti apa yang dikonsep eksekutif itu benar. Zaman saya juga gitu. Wong saya juga ikut Pak, waktu musrenbang daerah itu. Apa ini? Di mana sasarannya? Itu ya ada ngacoknya juga loh, Pak. Enggak kan soal siluman itu kan soal possibility menggunakan case-nya kan UPS ya. Yang harganya sekian, yang kemudian jadi jadilah 12 triliun penyimpangannya, Pak. Oh, bukan. Artinya potensinya. Bukan. Kalau saya baca kira-kira ya. 4, sekian. Ada program baru di luar RAPBD di jumlah 12 triliun. Betul. Dari sekian item program ada kemungkinan baik, sedang dan markup. Nah, ini 2 kasus di DKI 2 kasus sebenarnya. 1 kaitannya Ahok melanggar aturan sehingga diangket. 1 Ahok mendobrak terhadap perilaku penyusunan APBD ke KPK. Itu adalah APBD tahun 2014. Ya. Ini nanti, Pak, yang ditangkap duluan adalah siapa? Kepala dinas. SKP. Habis kepala dinas, pengguna anggaran, KPA, panitia lelang. Dan itu nanti kalau jeli seperti KPK, itu gubernur sama wagub juga kena. Karena tanda tangan perda APBD loh, itu kepada satuan bawah untuk melaksanakan. Cuma yang kemudian dilihat oleh masyarakat sekarang ini adalah bagaimana perdebatannya dengan Dewan dan bagaimana kemudian Dewan agar masyarakat tahu ini 2 sisi yang berbeda gitu loh. Satu masalah, alirannya gitu. Saya kira masalah anggaran ini memang masalah administratif ya. Saya kira masyarakat tidak sejeli itu. Tidak mengetahui detail teknis ya. Mereka taunya ini adalah potensi korupsi 12 triliun yang jauh 2 kali lipat dibandingkan skandal mega korupsi Senturi. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit. Itu yang membuat masyarakat terbelalak matanya. Buset kok segini. Mereka nggak mempersoalkan ini nanti akan dicoret atau tidak. Tapi persoalan seperti yang saya bilang tadi adalah ini sudah berlangsung sejak 2012. Sekarang kita untuk pertama kalinya warga, saya seumur-umur di Jakarta, tahu bahwa memang ini parlemen kita gila nih udah nih. Dari dulu udah kayak begini gitu loh. Bukan parlemen, Indonesia udah gila. Kalau dilihat di Dagri kemarin. Iya, menurut Dagri Kemendagri ya maksudnya. Menurut Kemendagri memang tidak mandek dan baru mau akan diumumkan tanggal 13 ya untuk hasil evaluasinya ya, Pak. Waktu pengumuman evaluasi dari perda itu sendiri, batas waktunya tanggal 13 Maret. Tetapi kemungkinan ini kerja saat ini masih kerja dan kemungkinan Pak Menteri sudah perintahkan tanggal 8 selesai. 8 itu hari Minggu. Jadi kemungkinan tanggal 9 diumumkan. Tanggal 9 kemungkinan diserahkan ke ini. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi ya Bapak-bapak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.